Hai, saya Jo. Balik lagi di Dinding Jo. Michelle Hadley lahir pada tanggal 20 Desember 1986 di Upland, California. Dia merupakan putri sulung dan mempunyai saudara perempuan yang usianya 3 tahun lebih muda darinya. Orang tuanya adalah pengusaha yang sukses. Michelle dibesarkan dengan didikan yang ketat dari orang tuanya. Meskipun begitu, dia memiliki hubungan yang dekat dengan mereka. Saat tumbuh dewasa, Michelle memiliki kehidupan yang normal seperti wanita pada umumnya. Di sekolah dan perguruan tinggi, teman-temannya mengenal Michelle sebagai orang yang sopan dan baik hati. Michelle juga dikenal sangat belak-belakan dan terus terang dengan apa yang dia katakan. Dan dia selalu menemukan cara untuk menjernihkan suasana jika ada perselisihan. Dia gadis yang rajin sejak kecil dan selalu memastikan untuk menyelesaikan setiap tugas yang diberikan kepadanya. Semasa SMA, Michelle hanya menjalin hubungan dengan satu orang, tapi tidak diketahui nama atau latar belakang cowok tersebut. Keduanya sempat berkencan lama. Pada tahun 2008, keduanya memutuskan untuk menikah. Namun di saat itu, Michelle belum menyadari bahwa pernikahan tidak akan memberinya kebahagiaan yang dia cari. Selama 4 tahun dalam pernikahan mereka, selalu terjadi pertengkaran. Saat-saat indah ketika mereka mulai berkencan dan pacaran, sudah tidak ada lagi. Akhirnya, mereka memutuskan untuk berpisah. Hal ini sangat membuat hancur hati Michelle, dan dia percaya bahwa cinta memang tidak berpihak kepadanya. Sampai suatu ketika, di tahun 2013, Michelle bertemu dengan pria lain yang bernama Ian Diaz. Ian ini 9 tahun lebih tua dari Michelle. Mereka berdua bertemu melalui situs kencan online. Bagi Michelle, Ian adalah pria idamannya yang disediakan khusus buatnya. Ian bekerja sebagai wakil marshal Amerika Serikat, sementara Michelle bekerja di sebuah perusahaan di bagian pemasaran. Ian tampaknya penuh perhatian, selalu bersikap baik dan memperhatikan kebutuhannya Michelle. Tentu saja Michelle semakin terpesona dengan Ian. Tidak lama kemudian, pada musim gugur 2014, mereka memutuskan untuk tinggal bersama. Ian kemudian melamar Michelle, dan mereka lalu menetapkan tanggal pernikahan. Michelle dan Ian tampaknya sangat cocok. Selama awal pernikahan, hubungan mereka berjalan dengan baik. Tapi, betapapun manisnya hubungan itu terlihat dari luar, Ian perlahan berubah menjadi sosok yang tidak pernah dibayangkan oleh Michelle. Awalnya Michelle selalu melihat Ian sebagai pria yang penuh perhatian dan baik hati. Namun seiring berjalannya waktu, Ian menjadi pria yang egois, pemarah dan kasar. Dia mulai suka mengatur Michelle. Pernah satu kali, Ian menyuruh Michelle untuk mengenakan pakaian yang lebih terbuka. Michelle yang berasal dari keluarga konservatif merasa permintaan ini sangat tidak nyaman. Tapi dia tetap berpikir positif dan menganggap kalau itu merupakan permintaan wajar dari suami sendiri. Ketika Ian melihat bahwa Michelle dapat dengan mudah dibujuk dan menuruti kemauannya, dia mulai membuat permintaan yang lebih provokatif. Ian meminta Michelle untuk menindik pusarnya. Awalnya Michelle menolak permintaan itu, tapi akhirnya Michelle setuju untuk menindik pusarnya. Melihat hal ini, Ian pun semakin besar kepala. Permintaannya mulai menjadi semakin aneh. Ian meminta untuk Michelle berhenti bekerja di perusahaan pemasaran yang dia sukai, dan menyuruh Michelle untuk bekerja di tempat favoritnya Ian, yaitu Disneyland. Disneyland bukan hanya tempat yang Ian cintai, tetapi juga tempat Ian bekerja sebelum dia mendapatkan pekerjaannya sebagai wakil marshal Amerika Serikat. Sepertinya, Ian ingin mengawasi Michelle, karena dia masih memiliki kontak dengan Disneyland, tempat kerjanya yang lama itu. Ketika Ian menyampaikan ide itu kepada Michelle, dia berkata bahwa dia hanya ingin Michelle berada di tangan yang lebih aman. Pada awalnya, Michelle menganggap permintaan itu agak aneh. Tetapi karena dia mencintai dan ingin menenangkan suaminya, dia menurut semua permintaan Ian. Namun, hal ini pelan-pelan mulai membuat Michelle merasa tertekan. Tapi sudah terlambat. Dia melihat dirinya telah berubah menjadi seseorang yang lain. Michelle lalu membicarakan itu dengan suaminya. Akan tetapi, alih-alih mendengarkannya, Ian malah mengamuk dan melakukan kekerasan terhadap Michelle. Tapi meskipun sudah diperlakukan dengan kasar, Michelle dan Ian memutuskan untuk membeli apartemen. Mereka berpikir bahwa dengan memiliki tempat baru, mungkin nantinya akan membantu membuat hubungan mereka menjadi lebih baik. Pada tahun 2015, Michelle dan Ian mulai mencari apartemen untuk dibeli. Dan akhirnya, mereka menemukan satu yang terletak di pusat kota Anaheim. Apartemen ini dibeli dengan harga $470.000 atau sekitar 6,8 miliar rupiah.
dan harga tersebut sedikit di luar kemampuan mereka. Saat itu, Michelle belum menyadari bahwa Ian tidak berniat untuk membayar bahkan 1 rupiah pun untuk apartemen itu. Ketika tiba waktunya untuk membayar uang muka, Ian membuat alasan dengan mengatakan bahwa dia sedang mengalami kesulitan keuangan, tetapi dia berjanji untuk membayarnya nanti. Bulan berikutnya, Michelle kemudian memutuskan untuk melanjutkan dengan pembayaran uang muka sekitar $144.000 atau sekitar 2,1 miliar rupiah dalam bentuk tunai. Setelah menyelesaikan semua dokumen untuk pembelian apartemen, tampaknya hubungan mereka tidak bertambah baik. Semua usaha sudah menemui jalan buntu. Bahkan setelah pembelian apartemen, hubungan Michelle dan Ian mulai bertambah buruk. Kedua nama mereka sebenarnya ada di akte pembelian tersebut. Tapi rupanya Ian menginginkan apartemen itu untuk dirinya sendiri. Padahal yang membayar apartemen itu semuanya adalah Michelle. Sehabis membeli apartemen, mereka berdua berkelahi di dalam mobil. Awalnya hanya adu mulut, lalu berubah menjadi kekerasan. Ian memukul dan menyebabkan Michelle mengalami luka ringan. Setelah kejadian tersebut, Michelle sempat curhat melalui email kepada saudara perempuannya dan menceritakan apa yang dia alami selama ini. Namun dia tidak mengirimkan email tersebut. Pada akhir musim panas tahun 2015, hampir 2 bulan setelah membeli apartemen, Michelle memutuskan untuk meninggalkan apartemen tersebut dan tinggal bersama dengan orang tuanya. Namun meskipun dia telah meninggalkan Ian dan apartemennya, Michelle masih membayar cicilan pembelian apartemen tersebut. Tampaknya, Ian sengaja tidak mau membayar uang cicilan apartemen mereka, dan ini membuat Michelle menjadi marah. Padahal saat itu, Michelle telah menuruti suaminya dengan meninggalkan pekerjaan yang disukainya yang gajinya lebih tinggi, dan dia harus bekerja di Disneyland yang dia benci dan juga berpenghasilan lebih rendah dari pekerjaan sebelumnya. Tapi, Michelle memang orang yang baik. Daripada marah-marah ke Ian, dia malah dengan sopan bertanya kepada Ian tentang pembayaran cicilan apartemen itu. Dan Ian bukannya menjawab, dia mengabaikan semua panggilan telepon, email, dan SMS dari Michelle. Hal ini yang membuat Michelle akhirnya habis kesabarannya. Beberapa saat kemudian, Michelle lalu memutuskan untuk bertemu langsung dengan Ian untuk mengurus cicilan ini. Ian kemudian mengatakan bahwa dia memang tidak pernah bermaksud untuk membayar cicilan uang apartemen itu. Dengan kesal, Michelle meninggalkan Ian. Dan di hari berikutnya, dia mengirimi Ian email dengan kata-kata yang agak keras. Email itu berhasil membuat Ian marah, dan Ian mengajukan gugatan dan perintah penahanan terhadap Michelle. Namun, polisi tidak menanggapi laporan tersebut, karena Ian juga bersalah dalam hal ini. Michelle yang mengetahui kalau Ian telah melaporkannya ke polisi tidak terima. Dengan cepat dia membalasnya. Michelle menunjukkan fakta ke polisi bahwa Ian tidak pernah membayar uang cicilan apartemen, padahal mereka membelinya bersama dan apartemen tersebut atas nama mereka berdua. Akhirnya dari sini mereka berdua setuju untuk menyewa pengacara properti untuk menyelesaikan masalah itu. Ternyata keputusan yang dibuat hakim memihak kepada Michelle. Ian diperintahkan untuk membayar sisa uang apartemen dan jika dia gagal melakukannya, dia harus membayar uang denda tambahan. Putusan itu jelas mengecewakan Ian, tapi dia tidak punya pilihan lain selain mengikuti perintah pengadilan. Butuh 1 tahun penuh untuk menyelesaikan semua kekacauan ini. Pada tahun 2016, keduanya lalu memutuskan berpisah untuk selamanya. Michelle sekarang akhirnya bisa bebas dari hubungan toksik ini. Sementara Michelle membuka halaman baru dalam hidupnya, Ian masih belum bisa move on. Dia masih tinggal di apartemen dan membayar seluruh sisa cicilannya. Seiring berjalannya waktu, urusan apartemen mulai mereda. Ian mencoba kembali ke kehidupan normalnya. Dia mulai menggunakan aplikasi kencan online lagi. Dan disinilah Ian lalu bertemu dengan Angela Connell. Angela lahir pada tahun 1985 dan berasal dari Phoenix, Arizona. Dia sekolah di Catholic High School dan kemudian lulus dari Arizona State University pada tahun 2006. Ketika Ian bertemu dengan Angela pada bulan Januari 2016, mereka berdua langsung merasakan percikan asmara. Hanya dalam waktu sebulan, Ian melamar Angela. Mereka seakan-akan memang ditakdirkan untuk bersama. Dan setelah itu, Angela pindah ke apartemennya Ian. Pada bulan Mei 2016, Angela mengumumkan bahwa dia mengandung anak kembar. Ian sangat senang mendengar berita itu, karena dia akan segera menjadi seorang ayah. Semuanya tampak berjalan lancar, sampai muncul email tanpa nama yang membuat malapetaka.
Angela menerima email ancaman yang mengatakan, "Anda bukan orang yang tepat untuk Ian." Tentu saja pesan ini mengejutkan Angela, dan dia menganggap itu mungkin dari mantan pacarnya. Sebelum Angela menikah dengan Ian, dia sempat berkencan dengan seorang pria yang bernama Jason Rayburn. Namun hubungan mereka tidak berakhir dengan baik. Secara spontan, Angela langsung mengira kalau Jason yang telah mengirim email tersebut. Tetapi ada satu hal yang aneh. Ketika Angela memutuskan hubungannya dengan Jason, dia ingat telah memutus semua kontak dengan Jason, sehingga tidak mungkin bagi Jason untuk menghubunginya. Sementara itu, Ian dan Angela terus tinggal di apartemen yang dibeli oleh Michelle. Suatu hari, saat Ian berbicara dengan Angela dan membicarakan tentang apartemen, dia akhirnya menyadari bahwa mungkin saja Michelle yang mengirim email tersebut tanpa nama. Tidak lama kemudian, Angela kembali menerima lebih banyak email dari 6 akun berbeda. Semuanya memiliki pesan yang sama, tetapi dengan kata-kata yang berbeda. Karena penasaran dan ingin tahu siapa pengirim email-email ini, Angela membalas salah satu dari email itu dan menanyakan identitas pengirim. Yang membuatnya terkejut, dia menerima balasan yang mengatakan kalau pengirimnya adalah Michelle Hadley. Angela menyuruhnya untuk berhenti menghubunginya. Akan tetapi email itu tetap saja datang dan tidak berhenti. Bahkan beberapa email berikutnya mulai membuatnya merasa terancam dan khawatir akan keselamatan hidupnya. Setelah membaca email itu, Angela tidak ingin mengambil resiko. Dia bergegas untuk melaporkannya ke polisi. Pada tanggal 1 Juni 2016, surat perintah penahanan terhadap Michelle pun keluar. Dalam laporannya, Angela menyebutkan bahwa email yang dia terima dari Michelle membuatnya sangat takut dan cemas. Dia mengatakan kepada petugas polisi bahwa dia juga takut meninggalkan rumahnya karena ancaman itu. Angela takut diserang dan dibunuh jika dia keluar dari rumahnya. Setelah melihat gawatnya situasi ini, pengadilan kemudian segera mengabulkan perintah penahanan terhadap Michelle. Sebenarnya, setelah pisah dari Ian, Michelle sudah move on. Dia tidak pernah lagi mengingat-ingat Ian. Untuk kegiatan sehari-hari, kadang-kadang dia pergi keluar untuk bertemu dengan teman-temannya dan kembali pulang ke rumah setelah itu. Tetapi, di hari Angela melaporkan Michelle ke polisi, Michelle yang baru memasuki jalan yang menuju rumahnya langsung disergap oleh tim petugas polisi. Michelle kaget, tetapi tanpa perlawanan, dia menuruti tuduhan dan ditahan. Dia kemudian dibawa untuk diinterogasi. Selama interogasi, Michelle ditanya apakah dia mengenal Angela, dan polisi juga menanyakan tentang ancaman yang dia buat lewat emailnya. Michelle menjawab bahwa dia sebenarnya tidak pernah mendengar tentang Angela, dan dia tidak tahu apa-apa tentang email yang terus-menerus disebutkan oleh polisi. Michelle bahkan memberitahu petugas polisi bahwa dia telah dijebak, karena dia menerima peringatan dari Google seminggu sebelumnya yang mengatakan bahwa alamat emailnya telah ditutup. Pada hari yang sama dia juga menerima peringatan dari Microsoft yang mengatakan bahwa email utamanya telah digunakan sebagai email pemulihan untuk banyak alamat email lainnya yang tidak pernah dia buat. Hal itu sangat mengganggunya dan membuat Michelle khawatir. Dia memutuskan untuk melaporkannya ke Departemen Kepolisian Anaheim. Michelle yakin kalau mantan suaminya yang mungkin melakukan itu dan telah mencoba untuk menyamar sebagai dirinya. Sayangnya, tidak ada yang percaya dan mau mendengarkannya. Petugas polisi malah berpikir bahwa Michelle hanya mengarang cerita dan berbohong. Mereka tidak mempercayai sama sekali kata-katanya Michelle. Jadi sekarang, Michelle harus ditahan dan diinterogasi karena laporannya Angela. Dan ini baru permulaan. Dengan ditahannya Michelle, ternyata tidak menyelesaikan masalah. Tidak lama kemudian, Angela mulai kembali menerima email balasan dari Craigslist, yaitu sejenis iklan baris di sana. Padahal, Angela tidak pernah memposting iklan apapun di sana. Dalam iklan itu, dikatakan kalau Angela memiliki fantasi seksual dan mengajak siapa saja yang mau ikut untuk berhubungan intim bersama. Tentu saja ini membuat Angela terkejut. Dia tahu kalau seseorang pasti telah membuka akun atas namanya. Tetapi yang aneh adalah, siapapun orang itu, mereka memiliki semua detail informasinya, termasuk nomor telepon, alamat lengkap apartemen, dan bahkan jenis anjing yang dia miliki. Tetapi, tidak ada orang lain yang tahu alamat apartemen mereka selain Ian dan Michelle. Angela berpikir bahwa nggak mungkin Ian yang melakukan itu. Dan sekali lagi, Angela mulai merasa ketakutan setengah mati. Dia bahkan tidak ingin keluar dari rumahnya. Siapapun pelakunya telah tahu di mana dia tinggal. Angela merasa terus diawasi dan tidak tahu siapa yang melakukannya.
dan itu membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Beberapa hari kemudian, pada tanggal 24 Juni 2016, Angela menelpon polisi. Kali ini dia diserang. Lehernya memar dan pakaian yang dia kenakan telah robek. Kepalanya juga telah dibanting ke dinding. Meskipun begitu, Angela masih memiliki kekuatan untuk menelpon 911. Polisi kemudian bertanya kepada Angela, apakah dia mengenali orang yang menyerangnya? Dan saat itulah Angela menjawab, pelakunya adalah Michelle. Kali ini polisi memastikan untuk menangkap Michelle lagi. Mereka pikir perintah penahanan sementara saja tidak cukup untuk mencegahnya melakukan kejahatan terhadap Angela. Singkat cerita, Michelle pun ditangkap. Saat dia di penjara, Michelle sempat menghubungi orang tuanya dan memberitahu mereka tentang penangkapannya. Orang tuanya Michelle berusaha melakukan semua yang bisa mereka upayakan untuk menangani masalah itu. Uang jaminan pembebasan ditetapkan sebesar $10.000 atau sekitar 145 juta rupiah. Dan karena orang tuanya adalah pengusaha yang sukses, mereka berhasil dengan cepat membebaskannya. Tapi begitu Michelle bebas, Angela mulai menerima email yang melecehkannya lagi. Nah, apakah Michelle yang melakukannya? Anehnya adalah email yang dikirim ke Angela sebenarnya semuanya berasal dari alamat email pribadi Michelle. Jadi dari sini sudah pasti Michelle lah satu-satunya orang yang dicurigai. Tidak lama setelah serangan terhadap Angela, pada tanggal 13 Juli, Angela kembali menghubungi 911. Kali ini karena dia melihat seorang pria berdiri di luar apartemennya. Ketika polisi tiba dan berbicara dengan orang asing yang tidak dikenal itu, orang tersebut mengatakan bahwa dia datang karena menanggapi iklan yang ada di Craigslist atas nama Angela Diaz. Mendengar hal itu, polisi langsung menyelidiki siapa yang memposting iklan itu dan mencari asal-usul akun yang memposting iklan itu. Ternyata semuanya langsung mengarah ke Michelle sekali lagi. Apakah Michelle berbohong tentang semua ini kepada polisi? Atau apakah ada orang lain yang menggunakan nama Michelle? Pada hari berikutnya tanggal 14 Juli, polisi menangkap Michelle sekali lagi. Dan kali ini mereka menetapkan jaminannya sebesar $1 juta atau sekitar 14,5 miliar rupiah. Kali ini orang tuanya Michelle tidak mampu membayar jumlah uang yang begitu besar. Michelle bersikeras menolak tuduhan itu. Dia tidak pernah mengirim email atau membuat iklan di Craigslist. Orang tuanya juga mempercayai Michelle karena mereka tahu Michelle bukan tipe orang yang suka mengirim ancaman kepada siapapun. Orang tuanya Michelle akhirnya memutuskan untuk menyewa pengacara. Karena menurut mereka, siapapun yang melakukan hal ini, dia pasti akan membuat Michelle ditangkap lagi. Sementara Michelle ditahan untuk kedua kalinya, ancaman dan email yang ditujukan kepada Angela juga berhenti. 3 bulan berlalu, semuanya tampak damai dan aman bagi Angela. Sementara itu, orang tua Michelle mencoba melakukan yang terbaik untuk mencari tahu siapa orang yang tidak dikenal yang menyamar sebagai Michelle. Untuk itu, mereka perlu tahu siapa saja yang memiliki akses ke datanya Michelle. Mereka mulai melihat catatan sekolah, catatan rumah sakit, dan lebih banyak informasi lainnya. Dari sinilah mereka menemukan bukti penting. Ternyata, Michelle pernah dirawat di rumah sakit pada bulan Juni. Dan email pertama yang berisi ancaman juga dikirim pada hari yang sama saat Michelle sedang menjalani rawat inap di rumah sakit. Jadi, kelihatannya mustahil kalau Michelle yang mengirim email tersebut. Informasi ini tentu saja memberi harapan kepada orang tua Michelle. Ayah Michelle juga mengunduh banyak aplikasi untuk melacak alamat IP dari email yang dikirim. Kemudian suatu hari, orang tua Michelle menerima panggilan telepon yang mengejutkan, yang mengatakan kalau Michelle sudah dibebaskan karena ada yang membayar uang jaminan. Orang tua Michelle sampai bingung. Siapa yang menjamin Michelle keluar dengan membayar uang sebesar $1 juta? Dan ternyata, orang yang menjamin Michelle tidak lain adalah Ian. Pada tanggal 30 September 2016, Ian rupanya mendatangi petugas polisi dan memberikan uang jaminan sebesar $1 juta untuk pembebasan Michelle. Michelle dan keluarganya tidak percaya. Bagaimana Ian mendapatkan uang sebanyak ini? Dan mengapa dia mau membayar uang jaminan Michelle? Apakah dia tiba-tiba menyesal telah memperlakukan Michelle dengan buruk? Atau apakah ada sesuatu di balik semua kebaikan Ian? Setelah Michelle dibebaskan, Michelle dan keluarganya jelas menginginkan jawaban atas semua pertanyaan ini. Yang mengejutkan, Ian kemudian mengungkapkan fakta yang sebenarnya atas semua kejadian ini. Ian mengatakan bahwa Angela lah yang menjebak Michelle.
Rupanya Angela mengirim email ancaman itu kepada dirinya sendiri melalui alamat email palsu yang dia buat dengan menggunakan nama Michelle. Bahkan, Angela juga memposting iklan Craigslist untuk menuduh kalau Michelle lah yang membuat itu. Lalu pada tanggal 24 Juni 2016, ketika Angela ditemukan di garasinya dengan luka memar, itu sebenarnya dibuat oleh Angela sendiri. Karena Ian telah menemukan rekaman CCTV untuk membuktikannya. Ian juga mengungkapkan kalau ini bukan satu-satunya hal yang dibohongi Angela. Dia sebenarnya telah berbohong sejak awal. Sejak hari pertama mereka bertemu, Angela bahkan berbohong tentang kehamilannya kepada Ian. Dan Ian menemukan bukti kalau Angela telah membeli sonogram yang berisi foto bayi kembar dari Etsy seharga $7.50. Dia bahkan membeli alat tes kehamilan positif untuk mendukung kebohongannya itu. Lalu, mengapa Angela melakukan itu? Apakah Angela ingin menghancurkan hidup Michelle? Semuanya dimulai pada tahun 2015 ketika Ian dan Angela bertemu. Saat itu Ian sering curhat membicarakan Michelle. Apalagi Ian juga menceritakan tentang masalah cicilan uang apartemen. Mulai saat itulah Angela penasaran dengan Michelle. Dan dia mulai menggali masa lalunya Michelle. Angela menemukan bahwa Michelle sebenarnya berasal dari latar belakang keluarga yang baik dan kaya. Informasi ini membuat Angela menganggap Michelle sebagai sumber untuk mendapatkan uang. Apalagi, Ian di sisi lain ingin membalas dendam kepada Michelle karena kasus apartemen itu. Insiden uang apartemen ternyata meninggalkan bekas luka di Ian. Dia sangat marah karena harus membayar sisa uang cicilan setelah kalah di pengadilan. Hal inilah yang mendorong mereka berdua kemudian membuat rencana untuk menjatuhkan Michelle. Ian memberitahu Angela alamat emailnya Michelle. Dan mereka berdua berencana untuk menjebak Michelle, supaya nantinya dia ditahan polisi. Untuk menyembunyikan rencana jahat mereka, Angela dan Ian membuat alamat email yang berbeda untuk berkomunikasi satu sama lain. Mereka kemudian membuat 6 akun berbeda dengan menggunakan VPN atas nama Michelle. Tentu kalian masih ingat ketika Michelle berbicara dengan petugas polisi tentang peringatan dari Google mengenai alamat email yang tidak pernah dia buat? Ya, itu semua memang ulahnya Angela. Bahkan ketika Michelle ditahan polisi, Angela tetap tidak puas. Karena dia ingin Michelle pergi untuk selamanya. Dan di saat itulah, Angela menyusun rencana baru yang lebih mengerikan. Dia membuat profil palsu di Craigslist dan menggunakan identitas Michelle untuk membuat iklan pertamanya, di mana dia mengundang pria ke rumahnya sendiri untuk fantasi seksualnya. Namun, ketidakkonsistenan dalam skenario yang direncanakan keduanya membuat Ian akhirnya mengakui semua kejahatan istrinya. Ian juga takut dan merasa kalau Angela telah melenceng terlalu jauh dari rencana semula. Setelah mendapatkan semua informasi itu, polisi memperoleh surat perintah penggeledahan untuk semua barang milik Angela. Dan hasilnya sangat mengejutkan. Ketika polisi memeriksa barang-barang Angela, mereka menemukan bahwa semua yang diceritakan oleh Ian ternyata benar. Polisi menemukan total 21 email yang berisi ancaman yang dibuat dan dikirim dari apartemennya Angela dan Ian. Ketika polisi menyelidiki lebih lanjut, mereka menemukan beberapa email lain yang dikirim Angela dari Arizona. Dan ternyata, selama waktu Angela pergi ke Arizona untuk mengunjungi ayahnya, dari sana dia mengirim email itu. Setelah penemuan yang mengejutkan ini, polisi mulai menyelidiki latar belakang Angela. Saat itulah mereka mengetahui bahwa ini bukan pertama kalinya dia melakukan tindakan seperti itu. Pada tahun 2013, Angela telah melakukan kejahatan serupa ketika dia berkencan dengan Jason Raben, yang merupakan seorang polisi dari negara bagian California. Selama mereka menjalin hubungan, Angela mengaku sebagai pengacara dan telah didiagnosis menderita kanker rahim. Namun seiring berjalannya waktu, tampaknya kebohongan Angela mulai terungkap. Jason curiga, dan dia mulai menggali lebih dalam tentang Angela. Secara mengejutkan, Jason menemukan bahwa Angela telah memalsukan kankernya dan juga karirnya. Tentu saja, ini membuat hubungan mereka berakhir. Pada tanggal 6 Januari 2019, Angela akhirnya ditahan atas kejahatannya. Sementara itu, kantor Kejaksaan Negeri Orange County memastikan untuk membersihkan nama Michelle. Dalam waktu 3 hari kemudian, semua catatan kejahatan Michelle telah dihapus. Akhirnya Angela mengaku bersalah atas 10 kejahatan, termasuk tuduhan palsu dan sumpah palsu, dan dia menerima hukuman penjara selama 5 tahun. Sedangkan Michelle
Akibat tuduhan palsu itu, dia sempat ditangkap dan dipenjara. Hal itu menyebabkan dia harus keluar dari kuliahnya, padahal saat itu dia sedang mengejar gelar master. Parahnya lagi, Michelle juga kehilangan pekerjaannya. Tetapi untunglah, sejak dibebaskan dari semua tuduhan, Michelle perlahan mulai bangkit kembali. Dia akhirnya mendapatkan gelar masternya dan mendapatkan pekerjaan yang baik di bagian pemasaran untuk perusahaan kosmetik. Michelle kemudian pindah ke New York dan tinggal bersama saudara perempuannya. Dia sekarang bisa hidup tenang dan bahagia. Sebaliknya, Ian di sisi lain harus berpisah dengan Angela. Dia kemudian menjual apartemennya seharga 500.000 US dollar atau sekitar 7,2 miliar rupiah. Tetapi pada tahun 2021, Ian didakwa dengan sejumlah pelanggaran, termasuk merencanakan dan melaksanakan rencana gila untuk menjebak Michelle. Ian juga didakwa dengan satu tuduhan telah melakukan penguntitan di dunia maya dan melakukan konspirasi dengan Angela untuk merusak nama baik Michelle. Untuk itu, Ian menerima hukuman penjara selama 5 tahun. Andai saja, sejak awal para penyelidik dan petugas polisi lebih teliti dalam melihat dan menyelidiki kasus ini, mungkin saja kasus ini tidak akan menjadi serumit ini. Nah, gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya. Calling Angela Maria Diaz, please stand up. Is that your true name? Yes. The wife of a U.S. Marshal is back in Orange County, and she appeared before a judge just days after District Attorney Tony Rackauckus exonerated another woman accused of 10 serious felonies that have now been pinned on Angela Diaz. Sophisticated plot where she allegedly used fake IP addresses and special software to make it look like Michelle Hadley was the author. Hadley was going for her MBA at Chapman University last summer before she was arrested. Despite all of this, she told reporters earlier this week that she still hopes to graduate. I have a lot of friends and a lot of family who know me very well, and when they saw this in the media, they already knew I didn't do it, and they believed it even before the truth came out. So I think as far as my close circle, it's not going to be hard to rebuild my reputation, and I'm hoping that it just grows from there.